Jadi kita pertamang ini ada 3, 2 masih di sana. Dorang kalau sehari terima gaji, sudah dong semua ambor di lantai dong pe $100. Salah satu pekerjaan ilegal yang paling masif di Kamboja itu berhubungan dengan perjudian. Dan itu benar. Iya. Dorang ini kayak kartel kok begitu. Oke, iya. Jadi mau jual ginjal. Baku dapat ulang denyong piano. Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Karena kita di Australia, makanya kita mau bicara soal Kamboja. Aduh. Langsung to the point. Kenapa? Sorry ya, sambil makan ya. Kenapa kita tertarik untuk membicarakan soal Kamboja? Karena di Indonesia ini jadi topik yang cukup hangat, terutama di Provinsi Sulawesi Utara. Ya kan? Mungkin buat yang belum tahu, Kamboja ini itu jadi salah satu destinasi bekerja orang Indonesia. Karena ya mungkin lapangan pekerjaannya sedikit, atau mau cari peruntungan gitu. Peruntungan dalam arti gaji yang lebih tinggi. Jadi mau ke luar negeri, nah salah satu pilihannya Kamboja. Kenapa jadi topik hangat? Karena ada banyak berita-berita di luar sana yang simpang siur sebenarnya. Maksudnya ada yang memang bisa diverifikasi media nasional begitu, tapi kayaknya banyak juga berita yang sekedar cerita-cerita lah gitu, yang katanya di Kamboja begini begitu. Nah, dari sekian cerita negatif, tentunya ada cerita positifnya juga. Betul. Kita berdua kebetulan sama-sama punya teman yang sedang atau pernah bekerja di Kamboja. Dan punya cerita yang sebenarnya mau dibilang positif juga enggak sih, tapi Aman. iya aman lah. Tidak mengalami hal-hal negatif yang seperti yang beredar, kira-kira begitu. Ya. Dan yang terjadi, yang sudah terjadi. Ya. Jadi di sini ya kita mau sharing aja gitu. Point of view dari orang-orang ini gitu. Karena dia dapat cerita dari DP Tamang, kita dapat cerita dari kita Tamang, dan cukup apa ya? Mau bilang detail enggak? Detail juga sih, tapi cukup insightful lah. Cukup untuk memberikan gambaran kerja di Kamboja itu seperti apa. Oke. Sebelum ke yang positif, kita bahas dulu yang negatif-negatifnya ini. Terutama di Manado kan ini sekarang itu di Manado kayak kalau ngana bahas Kamboja itu kayak tabu dong. Tabu bener-bener di level yang kayak ngana mau ke Kamboja itu seakan-akan ngana kayak mau jual diri. Gitu. Alasannya karena pertama berita-berita yang beredar ini maksud gue ya bisa berita simpang siur, bisa juga berita yang valid ya. Katanya di Kamboja itu berbahaya dari level mulai diperbudak sampai yang organ dalamnya diambil itu. Mana dengar cerita itu? Pokoknya human trafficking lah. Ya, betul, perdagangan manusia. Gue sih jujur aja tidak terlalu menggali dalam ya, maksudnya mana berita yang valid, mana yang tidak. Tapi gue sempet lihat sih di sosial media ada media yang lumayan kredibel yang bahas soal itu. Ternyata itu terjadi gitu, itu terjadi. Ada nggak berita yang pernah Anda dengar yang soal Kamboja ini? Ya, berita-berita yang akhir-akhir ini banyak kan yang polisi stop. Oke, polisi Indonesia ya? Polisi Indonesia kasih stop orang yang baru mau berangkat, teridentifikasi dorang mau berangkat ke Kamboja. Terutama di Bandara Samratulangi. Di Bandara Samratulangi. Nah, tapi lebih ke belakang lagi, sebenarnya ada langkah-langkah preventif dari pemerintah. Yaitu ketika mau bikin paspor, kantor imigrasi di seluruh perwakilan kantor imigrasi Sulawesi Utara itu tanya tujuan kemana. Roughly mulai tahun berapa itu berarti? 2000 tahun lalu kayaknya. Oh, tahun lalu. Mulai dari tahun lalu. Tahun lalu awal-awal itu mulai karena sudah ada kasus. Ada itu kan yang kasus paling pertama itu yang orang Air Madidi. Nah, jadi di Minut itu memang heboh waktu itu. Itu kasus tentang yang katanya ini berita cause of death-nya itu masih simpang siur. Ada yang bilang dia habis makan jatuh. Tunggu guys, potong. Jadi menurut berita waktu itu kita dengar-dengar, kalau nggak salah kita masih di Balikpapan gitu. Yang kita dengar-dengar pertama dia keluar di tanpa makan, mabok, jatuh, langsung meninggal. Itu. Ini yang orang Air Madidi. Orang Air Madidi ini. Terus ada kabar lagi bilang dia ditembak. Nah, yang tembak itu nggak tahu siapa.
Nah, akhirnya simpang siur, Dang. Kalau masalah berita, tak rasa mau orang Manado dan bukan orang Manado so banyak. Ya, betul. So banyak dari berita-berita. Ya. Kalau kita sih yang kita lihat di media sosial, terutama Twitter ya, atau X, kita kan lihat berita-berita dari Manado dari Instagram paling. Ada mungkin ya news-news yang kita follow. Kita Facebook. Nah, selalu viral. Gitu. Tapi yang lain, yang media-media nasional pun atau netizen-netizen nasional juga memiliki keresahan yang kurang lebih sama soal Kamboja. Ayo, kan sampai yang barusan anggota Dewan Ibu HBL ya. HBL. Jadi beliau kan sempat membantu 2 apa 3 kali pemulangan jenazah dari Kamboja ke Manado. Sebenarnya terakhir kali sebelum yang kasus kejadian paling baru itu, dia bilang dia sudah akan bantu. Oke. Tapi karena keluarga memohon, banyak juga yang memohon karena pengeluhan tidak bisa dipulangkan dan lain-lain. Akhirnya ada katanya dia bantu. Kita kurang tahu lah DP pasti bagaimana. Dan yang terakhir kita lihat DP story. Kalau dia sudah akan mau dibilang sudah dia sudah mau bantu. So kasih peringatan jangan pergi. Kalau mau pergi meninggal di sana, nggak minta-minta, sudah mau saya pulang. Sebenarnya ini masalah ini bagi anak-anak muda, apalagi anak-anak muda di Manado yang kita lihat yang maunya serba instan, kebanyakan maunya serba instan, jadi jalan. Ya. Ini mau ke Kamboja ini jadi jalan. Tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang bagaimana. Banyak orang yang anggap itu bekerja di luar negeri prospeknya lebih bagus gitu. Nggak peduli negaranya mana, yang penting luar negeri DP judul luar negeri. Ya, luar negeri gitu. Dan ya banyak yang ya pada akhirnya terbujuk lah, termakan. Tapi secara psikologis sih kita bisa ngerti ya, karena banyak juga yang merasa ini bukan cuma di Manado ya, di daerah-daerah lain yang aduh Soninta mau apa, ada kesempatan ke Kamboja walaupun sudah ada berita simpang siur yang begini, tapi mereka mikir mungkin kayak ya kayaknya sama aja deh, di Indonesia juga ujungnya saya akan mati-mati juga gitu, kalau gini-gini terus. Ya udah mending dicoba aja gambling ke Kamboja gitu kan. Nah inilah yang mau dibahas nih. Jadi selain sisi berbahayanya, yang mana itu harus sangat dipahami. Search beritanya udah ada di mana-mana, testimoninya walaupun simpang siur, tapi itu bisa jadi faktor untuk waspada juga. Tapi yang kita mau sharing adalah ada juga di sana yang aman-aman aja. Ada juga yang aman-aman aja. Nah, kenapa mereka bisa aman-aman aja? Nah, itu yang kita akan coba breakdown di sini. Oke, sekarang kita masuk ke cerita yang aman ini. Dari Jerabe Tamang lu. Cewek cowok? Cowok. Taruhlah namanya H lah. Si H ini, dia ke sana itu sudah ada informasi lebih dulu dari kita Petamang juga. Referral dan kode referral. Jadi long story short, orang bertiga itu satu sekolah lah. Yang si H ini berangkat atas rekomendasi dari si siapa ya? Y lah. Y ya boleh lah, Y aja lah. H ini berangkat atas rekomendasi dari Y. Bukan rekomendasi sih, lebih ke si Y ini sudah bekerja di sana, tapi gue nggak terlalu deket ya sama si Y ini, cuma tahu aja gitu. Dia ada di negara Kamboja. Kemudian si H ini cari-cari pekerjaan, jadi dia coba kontak si Y ini. Mereka pada akhirnya ngobrol dan si H ini akhirnya berangkat ke Kamboja. Yang perlu digarisbawahi adalah ya dia sudah dapat informasinya dari si Y ini. Jadi dia sudah tahu gambaran kerjaannya seperti apa, koneksinya sudah ada, dia sudah tahu mau kerja di mana, dan seterusnya. Bahkan sampai pendapatannya berapa itu udah dikasih gambaran semuanya. Jadi enggak mana cuma bacolo dan begitu mana ini apa? Kucing dalam karung. Ya, tidak membeli kucing dalam karung. Ya. Itu. Ibarat ngana bacolo, ngana so tahu dang ini DP dolong berapa baru ngana bacolo. Di dalam. Iya. Kebanyakan orang kayak, aduh Sonin tahu baking apa sudah bacolo, jadi ada kolam bacolo, padahal ternyata di dalam ada buaya. Itu yang itu yang bahaya. Waktu awal ke sana dia bilang 4 orang sih, Pak Tamang-Tamang, dan ya udah berangkat. Dia bakabar, enggak yang bakabar langsung, cuma adalah orang lihat DP update kan. Maksudnya tidak semengkhawatirkan yang ada di berita. Ya. Baru beberapa kali
orang ada kesempatan ngobrol dan ya dikasih tahu. Nah, ini sekaligus bahas soal pekerjaan di Kamboja ini. Ada isu di mana bekerja di Kamboja itu biasanya pekerjaan-pekerjaan ilegal. Salah satu pekerjaan ilegal yang paling masif di Kamboja itu berhubungan dengan perjudian. Dan itu benar. Iya. Itu benar. Itu kayaknya rahasia umum. Kita nggak tahu regulasi di Kamboja seperti apa. Kayaknya judi ilegal di Kamboja, tapi pemerintahnya sadar. Apa? Oh betul. Iyo Kote. Ini ada ChatGPT. Ya kita tanya. Apakah judi legal di Kamboja? Selama sampai sekarang di Indo nggak legal kan? Belum atau nggak? Nggak tahu ya. Kalau akan legal. Tapi kalau di Australia legal. Perjudian itu legal asalkan resmi. Dia terdaftar, yang pengelolanya juga di mana? Di Australia. Oh di Australia. Iya di Australia ya legal. Nah ini legalitas judi di Kamboja. Nyata di Kamboja ada kasino legal dan boleh beroperasi. Tapi warga negara Kamboja dilarang. Tapi ada yang menarik nih soal perjudian online. Pemerintah Kamboja melarang perjudian online sejak awal 2020. Oke. Nah, berarti judi offline boleh, tapi tidak untuk warga. Tidak untuk warga Kamboja. Nah, sedangkan judi online benar-benar nggak boleh. Masalahnya pekerjaan-pekerjaan yang biasanya didapat soal judi di Kamboja itu berhubungan dengan online. Oh, disclaimer dulu, ini berita belum tentu valid karena ini dari ChatGPT. ChatGPT itu membantu, tapi ini bukan sumber informasi 100% valid. Itu yang harus Ngoni tahu. Bukan citasi. Iya, tapi intinya itu. Intinya kalau memang judi online dilarang, kenapa masih tetap beroperasi dan seakan-akan dibiarkan? Kayaknya kurang lebih alasannya karena ekonomi sih. Karena dirasa ini cukup menguntungkan dan membawa revenue yang banyak untuk negara Kamboja. Gua rasa karena itu. Kong ya sudah dia kerja di situ dan kita langsung kasih tahu plus minusnya aja ya. Minusnya adalah jam kerja atau waktu kerja yang lumayan diforsir. Beliau itu kita ingat dia cerita dia kerja 1 bulan dan libur cuma 1 hari. Sehari kerja kurang lebih 12 jam. Yang pertama, soal waktu kerja. Kekurangannya lagi, tempat tinggal yang kurang nyaman. Dia tinggal di kayak mes begitu. Dan mesnya itu benar-benar mes, no? Messi. Messi. Mesnya Messi. Karena waktu kita berdua video call ya, dia sempat kasih lihat apa kita. Dia kasih lihat tuh mes itu seperti apa dang begitu. Memang enggak yang jorok begitu nyanda sih, cuma itu kayak kasur bertingkat, terus space-nya lumayan kecil begitu. Dan kamar mandi ya sharing untuk sekian banyak orang. Buat tidur mah bisa gitu. Apakah nyaman? Ya menurut kita sih nyanda. Oke, itu kekurangannya. Nanti kalau sembari bercerita terus ada yang kita ingat lagi, nanti kita kasih tahu Pak Ngoni. Positifnya soal gaji. Ini kita bilang positif karena dibandingkan dengan gaji yang kemungkinan didapat di Indonesia. Dia spesifik bilang gajinya itu 10 juta per bulan. Basic. Sama kan Oh, berarti valid berarti. Tapi ada bonus. Sama ada bonus. Oke. Kalau capai target. Ya. Informasi yang kita dapat dari dia, bonus itu paling tinggi setinggi-tingginya itu 10 juta. Jadi let's say Ngoni selalu mencapai target ya per bulan mungkin 20 juta. Itu maksimumnya dapat 20 juta. Ya kalau dibandingkan dengan Indonesia sih ya itu pendapatan yang sangat lumayan gitu. Untuk kerjaan unskill ya, yang dikategorikan unskill yang mana gaji manajer 20 juta. Iya. Yang mana enggak perlu menempuh pendidikan, yang semua bisa untuk kerja itu. Untuk pengeluarannya juga ya tidak sebesar di Australia misalnya. Jadi bisa saving. Ya, itu sih kurang lebih dari Kitab Petamang. Jadi Kitab Petamang ini ada 3. 1 so keluar, 1 masih di sana, 2 masih di sana. Banyak juga. Kalau yang ini so keluar, yang dia cerita sama kita ya, kayak apa dia keluar. Jadi di Kamboja itu ada judi online, ada scamming. Oke. Nah. Oh, oke. Jadi dorang yang ini ya, yang scamming itu dorang yang mencari target. Iya. Oh, oke.
Jadi scamming itu pun ada berbagai macam metode. Ada scamming telepon. Jadi orang telepon penipu-penipu pada umumnya. Nah, tapi kadangkala enggak terlalu gacor. Karena kalau yang kena anak muda, atau orang-orang yang sama ngerti, ya melek teknologi lah. Nah, tapi itu gacor ke orang-orang tua. Yang enggak paham. Kemudian ada scamming lewat phishing. Kita tahu. Link phishing yang di WA ada undangan pernikahan ya. Tapi .apk. Jangan menibuka, guys. Kita potong cerita sedikit. Kita hampir kena phishing. Pernah kita kena phishing 2 kali. Tapi untungnya dampaknya tidak masif. Ya paling enggak ada dampaknya sih karena kita act cepat. Yang pertama Apple ID. Kita klik link phishing, terus kita masukkan kita Apple ID. Tapi waktu kita masukin itu kita langsung sadar. Mereka kan dorang minta ini toh. Dorang minta apa? Ada DP kode dang. Iya, kalau mau sign in. Ini two step. Factor authentication. Itu FA. Kita waktu itu lupa gimana caranya, kita langsung sadar, itu langsung kita ganti immediately. Kita pakai password kita langsung ganti immediately. Ya seharusnya kalau sudah diganti harusnya aman. Karena ya dorang nggak bisa pakai password yang lama. Jadi phishingnya itu kurang lebih ya dia kasih link di email. Kita pikir itu beneran Apple, kita klik dan sebagainya, kita masukin Apple ID dan password. Ternyata bukan gitu. Dan ya itu kan bukan websitenya Apple, itu kita pay data itu dorang ambil begitu. Itu yang pertama, yang kedua di Aussie. Kita pernah cerita di konten. Itu soal phishing. Sekarang kata. Ini berarti ini yang dilakukan nih dorang-dorang yang di Kamboja yang bekerja scamming. Yang scamming. Dan banyak metode scamming itu cuma salah 2. Maksudnya yang satu lewat telepon, yang satu lewat link phishing dan sebagainya. Dan masih banyak lagi metode-metode phishing. Sebenarnya ini scamming ini kok orang adopt dari call centernya. Kalau pernah dengar kasus-kasus call centernya di India, nah itu orang adopt dari situ. Yang di YouTube itu yang orang suka expose. Expose toh. Itu. Kita Petemang ini yang satu ini dia di scamming. Dia dapat banyak doi, di scamming itu dapat banyak doi karena setiap satu kali dia misalnya dia berhasil kena pak orang untuk orang per rekening, misalnya dia cair sampai dia bilang paling besar itu dia pernah kasih cair sampai hampir mendekati $1 juta. Karena orang transaksi memang dolar. 15 miliar rupiah. Sekitar begitu. Yang dia pernah dapat DP bank account DP komisi di situ besar sekali. Dorang ada kayak misalnya kalau ngana capai sekian, yang ngana tipu ini dapat sekian, berapa persen? Semakin tinggi semakin besar dari persen. Mana ya? $1 juta, 1% aja dari $1 juta sebanyak. Berarti itu 150 juta. Makanya. Nah, akhirnya dia dapat banyak doi. Kong, ini menurut DP cerita, dia dapat mimpi. Dia dapat mimpi kata Tuhan Yesus cambok. Jadi kalau mimpi masuk neraka toh kan masih make sense toh. Kalau dapat mimpi kalau Tuhan Yesus yang cambok sendiri, kayaknya kita akan langsung berdosa sekali berarti. Kita akan takut, maksudnya kita langsung tanda backing apa ini? Dia dapat mimpi begitu, Kong dia rupa bilang, so salah bertobat. Bertobat dan Tuhan masih ada kasih kesempatan kita mau bertobat. Bayangkan kalau Tuhan cambuk betul, bukan cuma mati, deng DP roh tak cabu-cabu itu. Akhirnya dia plan untuk keluar dan perlu ngoni tahu di sana itu ada perusahaan-perusahaan. Nah, ini kan yang kita cerita dari sisi ini, yang si dia ini yang nyenda aman. Dari itu tiga kita teman, 2 aman, 1 ndak aman. Oh, jadi yang dapat banyak ini justru yang ndak aman. Yang ndak aman. Tapi maksudnya ndak amannya bukan karena dia dapat siksa, tapi karena toksik aja. Jadi DP paspor dapat tahang, DP dorang gerak-gerik dipantau dan sebagainya. Ya karena mungkin karena orang scamming toh. Scamming kan memang highly illegal toh. Beda dengan judi. Akhirnya dia minta izin sakit waktu itu. Dorang tawarkan ke rumah sakit, dorang kawal dia ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit segala rupa yang terjadi. Pokoknya akhirnya dia melarikan diri, bayar sopir ambulans dan sebagainya. Pokoknya segala cara untuk keluar dari itu perusahaan itu. Akhirnya dia tak keluar, tapi dikejar.
Oke, Tuhan Yesus yang kejar cambuk. Tunggu sama cambuk dulu. Dia dikejar oleh orang-orang perusahaan ini sampai ke perbatasan pun orang-orang perbatasan ini ternyata so dibayar oleh si. Jadi dorang ini kayak kartel kok begitu. Oke, iya. Jadi dia mau lari ke Thailand waktu itu. Oke. Berarti orang-orang ini bukan orang Thailand. Bukan. Yang jaga. Yang masih orang di Kamboja. police bordernya Kamboja. Jadi waktu ada di perbatasan ketemu penjaga orang Kamboja, nah, kemudian dia dapat suruh tahan. Mana tunggu dulu orang masih mau verifikasi. Oke. Tapi dorangnya enggak menunjukkan gerak-gerik mau tangkap atau apa enggak, cuma bilang tunggu. Oke. Karena setelah lama dia feeling sonda enak, dia lari dari checkpoint. Jadi setting kalau dia paspor. Jadi paspor itu dia ada apa waktu udah ke rumah sakit, form verifikasi dan bla 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 bla, dia ada apa. Paspor dia susah tinggal di situ. Dia cerita dia bayar sopir untuk ada truk yang mau angkut barang dari Kamboja mau ke Thailand. Dia bayar. Ini setelah kabur ya? Setelah dia lari dari situ, dia bersembunyi di dalam logistik. Logistik gitu, dia bersembunyi di logistik. Hampir dapat tahu, karena tetap kan logistik orang periksa toh. Hampir dapat tahu ya mungkin itu jalan-jalan Tuhan dan sebagainya. Akhirnya lolos sampai ke Kamboja, dia ke KBRI di Kamboja. Thailand. Thailand. Sampai di Thailand. Saya bebas. Kamboja. Thailand sampai di Thailand. Dia ke KBRI Bangkok, dia minta SPLP, DP nama. Surat perjalanan laksana paspor. Karena tidak ada paspor. Cuma dia berhasil verifikasi bahwa dia orang Indonesia, dia pulang sampai balik di kampung halaman, dia donasikan. Jadi dia bagi dua DP hasil yang dia dapat dari Kamboja, setengah dia bangun usaha, setengah dia donasikan ke 8 panti asuhan dan 1 panti jompo. Itu DP cerita. Dia bilang kata dia so menyesal, merasa bersalah Cuma dia bilang kata semua dia mau kasih. Cuma kalau dia nak posisi sini setengah mau bangun usaha, dia dengan DP istri, DP anak mau makan apa? Betul. Kalau semua dia kasih, so bingung atau makan apa. Seminggu kemudian cari Kamboja. Baru kalau sampai 2 tamang yang lain, orang sampai sekarang masih di sana. Yang satu ini udah berangkat 2023. Berarti baru sekali dong. 2023 awal akhir? Awal kayaknya. Lumayan 2 tahunan. Dia udah berangkat di sana karena ini tunggu, yang sebelum yang dalar ini jadi berapa lama dia kerja? Pas selesai Covid, dia pergi. Yang kita pertama tadi tahun. Itu sekitar itu juga dari 2021 akhir atau 2022 awal. Ini dua ini, yang satu pergi karena memang sangat-sangat butuh uang. Tidak ada cara lain bagaimana dia boleh mau kerja di Indo untuk mendapatkan uang sebanyak itu yang dia perlu. Mau tidak mau memaksa DP diri untuk ke sana. Nah, kalau yang teman-teman yang terakhir ini, kita ingin tahu sebenarnya cara dia ke sana. Apakah memang cuma suka cari doi, maksudnya cuma suka dapat doi banyak. Karena sebelum itu, orang suka kasih ingat, orang teman suka kasih ingat. Ngana di sana begini. Maksud bilang bahayanya. Mar tetap dia gas. Karena dari Bitung so nggak bisa, kantor imigrasi Bitung Manado so nggak bisa, mau urus paspor, dicari tanpa lain. Habis itu sudah dia ke Kamboja via Malaysia, sampai sekarang lagi di Kamboja, sampai sekarang kita masih baku kontak, orang baku balas Snapchat. Sama tapi tamang lagi tuh hari update di Snapchat. Aku update di Snapchat. Ya kita jalan tuh DP dia dengan DP teman-teman di satu kamar, bunk bed. Dorang kalau sehari terima gaji, sudah dong semua ambor di lantai dong $100. Karena dorang gaji cash in hand. Cash in hand dolar. Nanti dorang convert itu ke rial Kamboja itu. Pembelian antara USD dengan rial Kamboja kan cukup besar toh. Ya, jadi dia boleh makan apa saja, dia orang kaya kalau di Kamboja sama dengan orang kasih di sini. Walaupun rate Australian dollar dengan Indonesian rupiah itu besar, makan kentang gosong. Kalau masalah aman di sana nih, tapi teman bilang aman. Dia dapat perusahaan yang dorang nyandak dikekang, dorang nyandak di ini. Bebas dia keluar kemana-mana, bahkan kita lihat dia clubbing di sana. Kalau tetapi teman satu ini kita sonin tahu, kita bukan nak dekat kok, kita dekat, cuma
adalah salah satu kali dia hilang kontak, close kontak, tiba-tiba dia sudah di sana. Cuma ada tuh satu yang memang DP bestie yang kasih kabar ke kita, oh dia di sana aman-aman. Dorang pe jalur masuk bagaimana? Kalau ini satu DP jalur masuk karena Tamang. Yang paling pertama, yang paling pertama. Yang paling pertama dulu, yang berhasil, yang pada akhirnya kita keluar. tahu. Tahu. Dia nak cerita DP jalur Yang kedua? masuk. Yang kedua karena Tamang. Tamang. Oke, berarti mirip dengan tapi Tamang. So. Ini dua karena Tamang. Oke. Kalau yang terakhir ini serombongan dong ke bawah. Oke, mengerti. Jadi bisa disimpulkan paling enggak dia step pertama itu Ngana punya kenalan di sana, punya Tamang. Kalau memang mau kerja di luar negeri khususnya Kamboja. Tapi itu pun Ngana mesti pastikan ini Tamang ini betul-betul atau mau kasih colo pangoni ya itu karena bisa jadi dia dapat bonus atau apa atau dan banyak yang terjadi seperti itu gitu. Dapat bonus dari hasil jual ginjal kalian. Mau jual ginjal. Nah, kebetulan di sini ada yang mau kerja di Kamboja juga. Ada berita kalau cewek-cewek yang cantik ke Kamboja itu kalau dilirik sama bos-bosnya pasti dipakai. Harus dan harus mau. Dan harus mau. Jadi untuk masalah berita-berita negatif memang negatif mungkin mulai dari human trafficking, organ selling sampai ke perbudakan, modern slavery. Sexual harassment, sexual slavery. Kita sampai sekarang memang masih jaga pikir siapa dong suka ya. Nah akhirnya kita breakdown dang dalam kita pemikiran kita pikir siapa dong nak coba negara-negara lain. Nah ternyata kalau mau ke negara-negara lain itu kembali lagi ke DP legalitas. Pengurusan visa, syarat. Apa DP uang mau pergi ke sana. Taruhlah jangan dulu Australia memang ketat lah ya. Malaysia dulu lah. Kebanyakan orang ke Malaysia atau Singapura jadi TKI atau TKW. Itu ya jadi buruh. Entah mau ART atau sebagainya. Mau ke sana saja itu harus ada agen. Bayar ke agen itu enggak murah. Jadi DP syarat-syarat sulit, biayanya pun besar. Sedangkan di Kamboja ini menawarkan opsi yang secara syarat mungkin tidak terlalu sulit, biayanya pun cenderung lebih kecil. Kita bukan mau menjelek-jelekan Kamboja. Kamboja ini salah satu negara dengan terkebelakang dan maksudnya dengan dia sistem pemerintahan dengan Indonesia masih Indonesia lebih di atas. Bayangkan dorang ke sana modal paspor. ASEAN itu terbuka tapi mau convert dari paspor ke visa kerja untuk di negara-negara sama dengan Malaysia, Singapura itu sulit ya. Kalau di Kamboja enggak sulit. Kalau Kamboja enggak. Ya kita sempat research sedikit beberapa hari lalu soal visa kerja Kamboja di ChatGPT. Memang enggak sulit itu. Dorang ada DP opsi-opsi. Soal itu ya, soal Indonesia dan Kamboja. Sebenarnya kalau mau kerja scamming di Indonesia juga bisa sebenarnya. Dan ya mungkin akan dapat banyak juga gitu. Sebenarnya kalau mau dibandingkan pekerjaan yang legalnya, Indonesia jelas lebih baik. Kayaknya sih begitu ya. Kayaknya begitu. Tapi kalau pekerjaan ilegalnya, ya mungkin di Kamboja itu karena tadi mungkin dia tidak se-advance di sini, jadi tidak lebih ketat. Jadi pekerjaan-pekerjaan ilegal itu lebih, pengawasannya itu lebih longgar. Dorang pengusaha di sana itu konco dengan pemerintah. Jadi masih ini ABS asal Bapak senang. Kalau di Kamboja menurut berita dan kabar-kabar yang kita dengar, ya sama tadi Jo, itu di perbatasan, dorang tangdai paspor, dorang mau hubungi itu perusahaan untuk mau tangkap ulang pada dia. Yang dia mau kabur ke perbatasan itu. Jadi torang itu coba menyampaikan apa yang sebenarnya, apa yang ada dan begitu. Tidak menakut-nakuti, tapi tidak juga memotivasi Ngoni untuk datang ke sana gitu. Karena balik lagi Ngoni mesti sadar di sana bahayanya ABCDEFG. Orang-orang yang kita ceritakan ini adalah berapa tadi totalnya? Mungkin 5 orang beruntung. 5 orang beruntung yang seberuntung-beruntungnya orang-orang ini tetap mengeluh. Nggak tahu yang Petamang, tapi kita Petamang tetap mengeluh. Kita Petamang itu setiap kita bertelepon pasti bilang kayak gimana ya caranya kita bisa keluar. Terakhir kali dia chat dia mau ke Australia. Karena memang se-drain itu DP kerjaan mentally se-fucked up itu. Cuma dia nggak punya pilihan lain. Jadi seberuntung-beruntungnya pun terkuras DP energi physically dan ada satu kita Petabang PAD.
Oke. Dia sok keluar no. Dia aman, cuma dia bilang itu lelah. Drain ya. Karena jam kerja panjang, libur sadiki, kejar target, gitu. Ya jadi ya balik lagi. Kenapa ini Torang sampaikan? Karena sebenarnya kalau ditanya boleh atau enggak bekerja di luar negeri, khususnya Kamboja, jawabannya ya sebenarnya boleh-boleh aja. Karena kita baca ya, ini tadi kita sempat ketik di ChatGPT. Apakah bekerja di Kamboja aman? Poin yang pertama, bekerja di Kamboja itu aman dan legal kalau kerjaannya legal dan punya visa kerja dan izin tinggal yang resmi. 1. Poin kedua, ini yang penting, perusahaannya terdaftar. Jadi benar-benar resmi gitu dan memiliki reputasi yang baik. Poin ketiga, pekerjaannya di sektor formal, pendidikan, pariwisata, organisasi internasional dan sebagainya. Jadi kalau kerja di Kamboja sebenarnya bisa-bisa aja gitu, boleh-boleh aja. Cuma ya balik lagi, harus hati-hati, harus waspada karena dari 5 orang yang beruntung ini, yang ya bisa dikategorikan beruntung lah, aman itu cukup beruntung lah. Itu ada ribuan orang yang tidak beruntung. Gitu. Soalnya ada kabar sampai sekarang. Yes, itu. Jadi ini harus lebih bijak lagi lah. Ini sebenarnya mau kemanapun, karena mau kerja di luar negeri dimanapun, apalagi yang doji, yang sekiranya pekerjaannya ilegal, yang bikin ngoni mimpi dicambuk Tuhan Yesus, ya itu carilah informasi sebanyak-banyaknya. Dengar dari teman aja nggak cukup. Nah dengar, weh datang yuk kamu aja kita dapat bagian itu nggak cukup. Karena harus gali itu. Kayak kita Petamang no paling nggak. Kita Petamang itu benar-benar ditanya semua. Pekerjaannya bagaimana? Mungkin dia waktu itu minta video atau foto. Kong dia minta detail soal gaji. Benar-benar ditanya semua dong. Itu memperkecil resiko dia di sana itu luntang-lantung atau kenapa-napa dong. FYI, kita Petamang yang ini kan Tapetamang yang satu ini yang lumayan dekat dengan kita yang bercerita kan dapat dari Tapetamang satu lagi. Tapetamang yang satu lagi ini sudah kabur. Kemana? Australia. Ada fakta yang menarik. Dia sempat ganti nama. Itu juga Ngoni harus perhitungkan. Seaman-amannya kita Petamang, dia itu tidak bisa keluar Kamboja seenaknya. Satu kali dia pernah liburan di luar negeri dan dia sempat cerita sedikit ke kita prosedurnya itu ribet sekali. Ya mungkin itu berkaitan dengan paspor ditahan dan sebagainya. Dan dia kalau mau keluar tidak segampang itu. Jadi mesti cari cara kabur. Mungkin karena dia kocok kerja so lama, ya pasti kan dapat tuh DP jalan-jalan tikus. Ya. Tapi dia harus kabur dan kalau dikabur ya dia nggak bisa balik lagi. Itu jadi ya dipikirkan baik-baik. No. Ini kan anekdot ya. Maksudnya kita nggak mau Ngoni dengar cerita, oh dia aman, berarti kita juga akan aman. Ya, orang-orang ini aman karena faktor-faktor tadi. Pun ada orang yang dapat faktor-faktor itu dari kenalan dan sebagainya, tetap di sana sial juga. Itu sih kurang lebih soal Kamboja. Ya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau memang mau terpikirkan kerja di luar negeri, kalau kita sih DP prinsip paling utama ya legal. Oh ya, sama. Betul. Tapi prinsip paling utama itu. Karena waktu sebelumnya kita dapat bilang, oh ada ini yang panggil ke Amerika, tikus-tikus kucing-kucingan di sana. Aduh, sama lagi. Aduh, ada lagi cerita Amerika ini. Aduh. Nah, kan? Aduh. Tikus kucing di sana ya boleh. Nggak ada yang larang. Cuma itu orang di sini apa-apa nggak takut-takut. Orang bawa oto kemana-mana, orang jalan kemana-mana, buka rekening bank, buka segala rupa, daftar ini, daftar itu. Nggak ada pikiran. Ya, betul. Karena kita teman di negara yang lain yang sudah disebutkan tadi juga lumayan but. Lagi presiden yang sekarang tuh agak kencang dengan imigran. Kameranya angle-nya agak berubah karena tadi baterainya habis, jadi harus diganti. Kita cukup mengerti kenapa pemerintah larang itu terlepas dari kontroversi yang pemerintah backing, tapi ini sebenarnya bentuk kayak dorang sayang pada orang masyarakat katu. Ya misalnya kita bicara di tingkat Sulawesi Utara ya. Jangan sampai ini orang-orang ini keluar terus jadi kenapa-napa. Ini bukan tanpa alasan begitu. Ya mungkin pemerintah juga paham gitu, banyak orang yang punya pikiran pendek demi dapat doi begitu, demi dapat doi instan. Dorang tidak memperhitungkan tuh resiko-resiko itu. Nah, makanya ada larangan dan cukup diperketat. Bingung juga sih jadi pemerintah kayak mau dilarang juga sebenarnya ya kalau misalnya konteksnya liburan boleh-boleh aja gitu, tapi kebanyakan menyalahkan overstay dan pemerintah Kamboja juga
kayaknya nggak ngejar yang overstay gitu, ya udah dibiarin aja gitu. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan ya bisa menambah ngoni pe kewaspadaan dan berhati-hati dimanapun ngoni mau kerja. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Ya balik lagi, kalau ada opportunity-nya ya menurut kita gas aja gitu. Tapi ini kalau opportunity-nya soal pekerjaan ilegal, judi, scamming dan sebagainya itu ya menurut kita sih kembali lagi ke ngoni pe hati nurani sih. Kalau kita sih tidak tega ya. Masalah tidak tega dengan kita saja. Yeah. Di pabrik daging yang lia-lia nih domba dengan sapi jaga dapat potong maksudnya. Dorong kata nak siksa dong. Cuma mati begitu saja. Kita sudah rasa kasihan, apalagi ini orang yang ini mau tipu. Kok ini dapat doi dari situ maksudnya? Ya. Ternyata kita percaya what goes around comes around. Iya. Karma lah ibaratnya, ada karma lah. Ya, bahasa itu karma. Kita kadang jam mengerti. Ya. Kadang memang doi itu. Ya. Itu doi. Susah mau cari di mana. Ya. Ya, kita juga kadang-kadang takut mau bajaj karena kita mencoba menempatkan diri menempatkan posisi pada orang gitu di orang berposisi. Tapi at the same time ya kalau rasanya kalau kita ada di posisi yang sama sih kita kayaknya nggak tega deh untuk tipu orang. Ya kayak sebenarnya soal tipu orang kita dengan kita posisi yang sekarang banyak orang yang percaya apa kita, banyak orang banyak istilahnya followers gitu. Itu referral code kasih saling phishing tuh. Bisa. Iya, kita sharing kode referral misalnya kayak aplikasi apa terus ternyata itu phishing itu doi itu sebenarnya. Dan ya bisa gitu kalau kita mau cari doi tapi kita tidak punya hati untuk mengambil jalan itu. Mudah-mudahan ngoni aman-aman, sehat-sehat semua. Mau kerja di luar negeri, WHV mau buka nanti. WHV Australia, siap-siap. DP itu kuota, yang legal. DP kuota perbarui per 1 Juli. Ya udah kalau gitu. Segitu aja dulu videonya, see you on next video. PG. Pakatuan mau pakaloiran. Pakai tangan. Bye. Tadi setelah mengakhiri videonya, kita tiba-tiba kepikiran. Kita dapat kesimpulan yang cukup bagus. Kalau ditanya kenapa alasan konten ini dibuat, ini kira-kira kayak orang yang coba kasih edukasi jangan seks bebas. Edukasi jangan seks bebas betul. Ini analogi ya. Edukasi jangan seks bebas betul. Tapi orang yang memang pikirannya mau seks bebas, biar lengana mau larang bagaimana, tetap dia mau cari cara untuk melakukan seks bebas itu. Akhirnya advice lanjutannya itu ya paling enggak kalau memang ngoni mau paksa sekali mau seks bebas, use protection. Yes, pakai protection, safe sex dan sebagainya. Nah, itulah tujuan konten ini dibuat. Advice-nya ya jangan gitu, dari resiko yang ada, dari berita-berita yang ada gitu. Jangan. Kecuali legal, kecuali perusahaannya legit dan sebagainya. Tapi kalaupun orang-orang kabal-kabal ini yang dapat bilang akang mardorang masih kabal, masih mau tetap pergi, ya paling enggak perhitungkan yang torang dah bilang. Cari informasi, gali sedalam-dalamnya. Kalau misalnya enggak dapat informasi yang dalam, ya lebih baik jangan. Itu sih, itu. Ya mudah-mudahan ngoni bisa bijak aja sih. Bisa smart enough, yo. So pandai toh. Dulu masih gendong-gendong. Ya itu ya, oke. See you on the next video, PG. Bye.